praktikum histologi. Jadi yang pertama kita bahas pertama itu Tractus urinarius. Sebentar saya share screen. Cek apakah layarnya sudah kelihatan, teman-teman? Kelihatan nih. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya izin memberikan tentiran. Yang pertama materi Tractus urinarius. Jadi di sini daftar materi yang kita pelajari di Tractus urinarius itu ada 4, ada renal atau ginjal, kemudian ureter, vesika urinaria, dan uretra. Nah, yang pertama yaitu renal atau ginjal. Nah, yang ini sediaan renal dari organ ginjal. eh, Di sini sebenarnya jarang masuk di ujian praktikum untuk preparat yang ini karena sebenarnya yang preparat ini dia bukan berasal dari preparat FK Unhas. Dan juga ini kayaknya bukan ginjal manusia karena kalau misalnya ginjal manusia dia tidak akan terambil semua satu ginjal begini karena kebesaran. Ini kayaknya dari ginjal tikus. Jadi yang kita lihat di sini ada beberapa struktur yang penting. Yang pertama itu kapsula renalis yang ditunjuk oleh huruf A. Jadi yang kalau misalnya ditunjuk yang paling luar itu pasti mi kapsula renalis atau kapsula fibrosa itu sama saja. Kemudian ada bagian dua komponen penting di renal itu korteks dengan medula. Nah, korteks renalis ini dia warnanya lebih gelap karena di situ terdapat banyak corpuscle renalis yang isinya nanti glomerulus atau pembuluh darah atau kumparan kapiler. Jadi warnanya lebih gelap. Sedangkan yang medula renalis itu dia warnanya lebih pucat yang ditunjuk oleh huruf C. Yang huruf C itu dia medulla renalis, em, yang ditunjuk huruf C. Jadi ini semua dia medulla renalis yang warnanya lebih pucat karena di situ nanti banyak lumen eh, yang merupakan berasal dari tubulus renalis. Oke, kemudian selanjutnya itu papilla renalis yang ditunjuk oleh huruf D. Itu bagian dari medulla renalis juga. Kemudian ada calyx minor, jarang sekali masuk di ujian juga untuk calyx minor. Intinya kalau calyx minor itu terdiri dari epitel transisional sama uretelium juga. Kemudian arteri arcuata. Jadi kalau di renal kan ada beberapa pembuluh darah mulai dari arteri renalis, kemudian segmentalis, interlobaris, kemudian arteri arcuata dan arteri interlobularis, kemudian masuk ke glomerulus. Yang bagian F ini arteri arcuata letaknya di basis piramis. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman lihat ini basis piramis yang bentuk segitiga yang bagian dari medula ini satu piramis renalis dan arteri arcuata itu terletak di basis renalisnya. Jadi basisnya di sini, sekitaran sini. Nah, jadi arteri arcuata itu terletak di sekitaran sini. Nah, ini bisa arteri arcuata, ini arteri arcuata. Jadi, kalau misalnya eh, ada pembuluh darah yang ditunjuk di dekat antara perbatasan korteks dengan medula, ini korteks, ini medula, yang ini korteks, ini medula. Nah, ada pembuluh darah yang ditunjuk di sekitaran situ, berarti itu arteri arcuata. Sedangkan arteri interlobularis itu dia lanjutan dari arteri arcuata yang nanti bakal masuk ke ke corpuscle renalis. Jadi dia letaknya di korteks. Nah, yang ini dia letaknya di korteks. Korteks kan warnanya lebih gelap. Dan kalau misalnya ada pembuluh darah yang ditunjuk di bagian korteks, berarti itu adalah arteri interlobularis. Oke, next. Kemudian ini cortex renalis.
Saya rasa juga sudah jelas teman-teman semua. Jadi yang pertama A itu capsula renalis, kemudian B corpuscle renalis. Ini khas sekali di ginjal ada corpuscle renalis atau corpus Malpighi. Jadi kalau teman-teman tulis corpus Malpighi juga itu sudah benar. Kemudian C tubulus renalis. Jadi kalau misalnya di preparat seperti ini, kemudian ditunjuk tubulusnya, jadi teman-teman cukup tulis tubulus renalis karena kalau misalnya perbesaran 10 kali seperti ini, dia itu agak sulit dibedakan yang mana proksimal dan yang mana distal. Nanti yang perbesaran 40 kali atau yang lebih itu nanti bakal mudah untuk dibedakan. Kemudian yang D itu medullary rays. Jadi medullary rays ini dia penjuluran dari medula ke korteks. Jadi letaknya itu di korteks renalis, bukan di medulla renalis. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat preparat penunjukan medullary rays, teman-teman tulis medullary rays pada korteks renalis, bukan pada medula karena letaknya memang di korteks, tapi dia berasal dari medula. Nah, kemudian ini ada arteri interlobularis. Jadi arteri interlobularis kan dia arteri jadi pembuluh darah, biasanya berisi darah di sini atau eritrosit. Jadi yang ini arteri interlobularis, ini juga bisa dia arteri interlobularis dan biasanya memang letaknya di berdekatan dengan corpuscle renalis. Tapi di sini memang agak berjauhan sedikit, tapi secara teori memang berdekatan dengan corpuscle renalis karena nanti akan berlanjut menjadi arteriole afferent yang masuk ke corpuscle renalis. Oke, sebelumnya teman-teman kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat atau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand atau langsung on mic, nah bisa disalah tidak apa-apa Ji. Jadi ini yang jelas medullary rays-nya, kemudian kapsula, kemudian corpuscle. Oke, selanjutnya ini corpuscle renalis. Nah, corpus cavernalis itu terbagi menjadi tiga komponen inti, ada kapsula Bowman, ada glomerulus, sama ruang urinnya. Nah, yang pertama glomerulus. Glomerulus itu dia kumparan kapiler. Jadi kapiler nanti yang isinya darah yang berasal dari arterial afferent masuk ke kapiler tersebut, nanti dia akan difiltrasi untuk menjadi urin yang nanti urinnya akan disimpan ke ruang urin yang ditunjuk oleh huruf C. Huruf C itu ruang urin, nanti dia akan ke tubulus renalis. Nah, di sini yang corpus renalis, yang bagian A itu glomerulus, kemudian bagian pelindungnya. Jadi kalau corpus renalis itu dia kan kayak semacam bola, terus di dalamnya ada semacam bola, terus di dalamnya ada kapiler-kapiler di sini. Nah, yang di kapiler itu namanya glomerulus, kemudian yang bolanya itu adalah kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini ada dua, ada yang membungkus ini si bolanya dan ada juga yang membungkus langsung si glomerulusnya. Nah, yang membungkus bolanya ini dia dia adalah lamina parietalis. Nah, tersusun oleh epitel lapis gepeng yang ditunjuk oleh huruf D. Lamina parietalis. Nah, sedangkan yang membungkus langsung kapiler gumpalan kapilernya ini dia dinamakan lamina visceralis. Visceral artinya di dalam. Nah, jadi lamina visceralis ini yang tersusun dari sel podosit yang ditunjuk oleh huruf B. Jadi biasanya kalau misalnya penunjukannya di ujung-ujung dari gumpalan kapilernya ini, berarti yang dimaksud adalah sel podosit dari lamina visceralis. Nah, ada juga ruang urin, jadi kentar sekali ini jadi ruang-ruang kosong. Kemudian ada dua kutub juga di corpus renalis, tapi yang sering masuk itu kutub vaskular, kutub urinarius itu jarang sih. Jadi kutub vaskular itu ada arterial afferent dan arterial efferent. Jadi kutub vaskular itu tempat masuknya arterial afferent dan tempat keluarnya arterial efferent. Jadi ini yang ditunjuk oleh huruf E. Ini ada kapiler darah di sini dan ini adalah arterial afferentnya dan arterial efferentnya. Jadi yang ditunjuk oleh huruf E itu kutub vaskular. Kemudian ada tubulus. Nah, di sini di perbesaran 40 kali sudah jelas dibedakan yang mana tubulus proksimal dan yang mana tubulus distal. Tetapi yang di korteks itu, ingatlah di korteks itu yang ada adalah tubulus contortus, apalagi kalau di dekatnya corpus renalis, tubulus contortus. Sedangkan tubulus distal itu terletak di medula ataupun yang tubulus lurus itu di medula atau di medullary rays. Sedangkan yang tubulus contortus atau tubulus yang berkelok itu terletak di korteks yang terutama terletak di corpus renalis. Nah, cara bedakannya adalah kalau proksimal itu dia lumennya lebih berkabut.
karena terdapat banyak mikrofili dan panjang-panjang mikrofilinya. Sedangkan yang tubulus distal itu lebih bersih lumennya karena mikrofilinya pendek dan sedikit. Jadi yang ditunjuk oleh huruf G itu distal, tubulus contortus distal, dan F itu tubulus contortus proximal. Jadi kasih lengkap nah jadi tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal. Jangan tubulus distal saja atau tubulus proximal saja. Nah, kemudian yang bagian H itu kapiler peritubular. Jadi ini ada eritrosit juga di sini warnanya lebih merah, kapiler peritubular. Ini eh, biasanya terletak di sekitar di berdekatan dengan eh, tubulus renalis, terutama yang proksimal karena nanti berfungsi untuk reabsorpsi dari urin yang sudah terbentuk. Oke, ini sebenarnya jarang sekali masuk, tapi em, yang penting di sini adalah aparatus juxtaglomerulusnya, aparatus ekstraglomerularnya, yang bagian A sama yang bagian B. Jadi bagian A itu adalah sel juxtaglomerular. Jadi bagian A itu dia bagian dari arteriol aferen. Jadi modifikasi dari otot polos arteriol aferen yang sel juxtaglomerular. Yang bagian A ini preparat laboratorium FK Unhas, nah jadi bisa jadi masuk. Jadi yang bagian A itu sel juxta glomerular, dia modifikasi otot polos dari arterial afferent yang masuk ke corpuscle renalis dan tampakannya itu kayak sel-sel yang berkumpulan. Jadi kayak berdekatan sekali Ki. Jadi itu sel juxtaglomerular. Sedangkan yang makula densa mau juga sama tampakannya seperti sel-sel yang berdekatan, yang berkumpulan, tetapi dia bagian dari tubulus contortus distal. Jadi ini ya. Jadi ini kan tubulus contortus distal. Nah, kalau misalnya bagian dari tubulus contortus distal yang sel-selnya itu berkumpulan atau berdekatan, berarti itu makula densa, bagian dari makula densa. Jadi tetap jadi dia epitel kolumnar. Sedangkan epitel yang menyusun tubulus contortus distal sama proksimal itu epitel kuboid. Nah, makula densa itu dia bagian dari tubulus contortus distal yang termodifikasi menjadi epitel kolumnar. Nah, kemudian kalau ruang urin itu yang ditunjuk oleh huruf C. Nah, cara membedakannya adalah kalian cara mengidentifikasi kalau ini adalah ruang urinary pole atau tubular tubular pole atau jalur urin itu kalian lihat ada modifikasi dari epitel selapis gepeng dari kapsula Bowman yang lamina parietalisnya. Jadi ini epitel selapis gepeng. Nah, menjadi epitel selapis kuboid dari tubulus contortus proximal yang ini. Nah, ini kan bagian dari tubulus contortus proximal. Kemudian yang ini itu bagian dari uh, lamina parietalis dari corpuscle renalis. Jadi kalau misalnya ada perubahan dari epitel sapis gepeng menjadi epitel sapis kuboid, berarti itu adalah urinary pole-nya. Oke.